الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi kata Rasul, Bapak Ibu, kun ma'allah, hendaklah kamu selalu bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, maka jika kamu tidak bisa bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka sesungguhnya dia mampu menghantarkan ruhanimu untuk bisa berjumpa dan liqa dengan Allah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah itu menekankan kepada umatnya itu hendaklah kita selalu bersama Allah. Jangan bersama diri, memandang tuh bersama Allah, mendengar bersama Allah. Bapak Ibu dari rumah menuju majelis ini bersama Allah. Hidup bersama Allah, mati pun juga bersama Allah. Sehat, sakit juga bersama Allah. Ini yang mesti kita instalkan, kita downloadkan rasa Tuhan itu selalu di dalam diri. Makanya Nabi itu selalu mampu mengaktifkan rasa Tuhan itu ke dalam ruhani sahabatnya dan umatnya secara umumnya. Apa buktinya Nabi itu menghidupkan ruhani sahabat dan umatnya itu? Supaya ruhani umatnya itu, sahabatnya itu, apapun yang ia perbuat itu betul-betul ruhaninya itu bersama Allah. Kata Rasul apa? Setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu awalilah dengan kulimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya dengan nama Allah. Allah yang Rahman dan Rahim. Itu terjemah secara syariatnya. Namun maknanya secara hakikat, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dengan nama, tapi dengan Allah. Allah yang Rahman dan Allah yang Rahim itu kita berbuat. Nah, secara makna ma'rifatnya bukan dengan Allah, Allahnya yang Rahman dan Rahim itu. Sehingga tidak ada lagi namanya jarak antara kita dengan Tuhan kita. Karena sudah ahad, sudah tunggal dia. Karena Allah itu betul-betul sudah bikuli syai'in muhit, sudah meliputi zahir dan batin pada diri kita ini. Begitu Nabi itu menanamkan akan rahasia Allah itu mesti kita hidupkan ke dalam rohani dan jiwa kita ini. Sehingga apapun yang kita perbuat, tetap kita sandarkan kepada Allah. Jadi tidak ada lagi nampak akan wujud, akan keakuan diri kita ini yang merasa kita ini yang berbuat. Disitulah rahasianya. Siapa yang tidak menyandarkan Allah dari setiap perbuatannya, taubahnya sama seperti kuda pacu yang pontong ekornya, Bapak Ibu. Kuda pacu kalau udah pontong ekornya dijual maka turun harganya, turun nilainya. Kenapa turun nilainya? Karena ekornya lah pontong. Ya. Itu artinya setiap perbuatan, setiap pekerjaan, aktivitas tidak diawali atas nama Allah, tidak ada barokahnya. Ya. Pekerjaan sudah, pekerjaan selesai, tapi capek sih yang dapat Bapak Ibu, panik sih yang dapatnya, tidak ada barokahnya, tak disempurnakan Allah. Kalau bahasa Ustadz tuh Bapak, ya panik-panik awak keladang sih itu, keladang le tahu Pak? Pasti tidak tahu tu lah. Lai. Kapara rajin, keladang rajin, tapi tidak ada hasilnya dong. Ya?
Kita pergi ke kebun setiap hari, pergi ke ladang setiap hari, tapi tak ada hasil daripada kita pergi ke ladang dan ke kebun itu. Kenapa? Karena kita tak tahu siapa yang punya ladang, siapa yang punya kebun. Ya. Jangankan mendapatkan upah Bapak Ibu, air putih pun tak akan diberi itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang punya ladang. Menconcong saya bersihan ladang tuhnya. Sedangkan yang punya ladang awak tak mengenal. Kita rajin sholat, kita rajin beribadah. Tapi yang menyuruh sholat, yang menyuruh beribadah kita tak kenal. Siapa yang akan memberi upah itu? Disitulah Nabi katakan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, tak sah sholat kita, walaupun ibadah dan sholat yang kita lakukan itu sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tapi kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, maka ibadah yang puluhan tahun itu menjadi ibadah yang hampa, sia-sia belaka. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik, padahal sebenarnya mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka. Itu namanya orang yang tak kicau di nantarang namanya. Tahu namanya Pak, tak kicau di nantarang? Ustaz pun naklah mengerti lah. Dia mengira bahwa dia telah melakukan amal yang terbaik. Dia telah mengumpulkan segudang pahala solat, segudang pahala puasa, zakat, haji dan sebagainya. Padahal ketika disuruh oleh Allah, buka peti amalmu, kata Allah. Setelah dibuka, rupanya menjadi debu semuanya. Maka ini yang digambarkan oleh Rasul. Orang yang tertipu dengan diri dan amalnya nanti di akhirat seperti memikul peti besar. Di dalam peti besar yang dia pikul itu, dia menyangka dan mengira isinya adalah pahala-pahala amalnya. Tapi ketika dibuka di hadapan Allah, semuanya menjadi debu itu. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal yang dia sembah. Kalaupun dia mengenal, dia hanya sebatas mengenal nama, tapi tak mengenal diri yang punya nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa. Kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Dia nggak akan pernah berpisah cerai. Disebut spidol, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut mik, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut Allah, mana wujudnya, mana orangnya. Itu mesti dipahami. Apa bedanya dengan diri Bapak Ibu? Berpisahkah antara diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu? Tidak. Ini mesti dipahami. Ya, jadi kalau kita punya nama, mesti jelas nama itu letaknya di mana. Nama itu letaknya di diri. Kalaulah nama itu letaknya di diri, mana yang diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Ini namanya cangkangnya nih. Ini casingnya. Ini kotaknya, ini sarangnya, ini sarungnya. Bisakah kotak ini, sarung ini bergerak, berjalan, duduk dan berbaring? Kalau tidak ada isinya di dalam, pasti ada isinya. Kalau isinya nggak ada, ibarat burung kalau sudah lepas tidak ada guna sangka itu lagi. Dijual pun murah. Tuh. Kalau ruh ini telah lepas dari sarangnya, ruh itu telah lepas daripada cangkangnya, maka tak disebut lagi namanya Pak Saroni, tapi disebut almarhum. Itu pun kalau mengenal. Kalau tak mengenal, asailah. Asailah itu apa nanti ya? Rasain dulu. Rasain. Jadi diri itu, tiang ruh itu Pak, tiang ruh itu. Ini yang mau kita masuk ke dalamnya. Cuma diantarkan dulu, dipanaskan mesinnya dulu. Jadi kita ngaji tak lama Pak ya, sampai selesai aja. Ya, jadi bersama Allah kita. Kalau tidak tahu diri, kata Rasul,
Fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Jika kita belum bisa bersama Allah, kita tak kenal Allah, tak kenal diri kita nih. Kalau kita tak kenal Allah dan tak kenal siapa diri, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Orang yang dah kenal Allah, orang yang dah kenal akan diri yang sejati itu. Fa innahu yusiluka ilallah. Orang yang telah bersama Allah, orang yang telah berserta Allah, orang yang telah kenal Allah itu, dah kenal dirinya, maka dialah yang mampu menghantarkan, membimbing rohanimu untuk bisa liqo, berjumpa dan bersua dengan Allah sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Sebelum umur itu habis, sebelum mati, kita dah berjumpa Allah. Bukankah Allah itu nyata, wujud dan terang? Kan ini yang dikatakan oleh Rasul. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang Allah itu wujud, nyata, zahir dan terang. Apa kata Rasul? Bisa tidak kalian semua memandang bulan purnama tanpa ditutupi oleh mendung dan awan? Bisa ya Rasulullah. Bisakah kalian semua memandang matahari tanpa dalam keadaan mendung ditutup awan? Bisa ya Rasulullah. Begitulah kamu sebenarnya memandang dan menyaksikan Allah itu tidak ada namanya penghalang walaupun itu sedikit, tidak ada. Karena Allah itu wujud pada segala yang ada, zahir dari segala yang wujud itu. Maka disinilah kita disuruh oleh Rasul, kita mencari guru, kita mencari mursyid. Rupanya menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Kalau disebut ada batasannya, kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya itu Ibu? Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Liang lahat itu maksudnya sampai mati. Tuntut ilmu itu sampai mati. Bukan sampai bercucu, bukan sampai beruban, bukan sampai paham, sampai mati. Lai banguk jo nyawaru Bapak Ibu wajib tentu ilmu tu. Pak Abdul Qadir lai tahu tu. Lai banguk jo baru wajib tentu ilmu tu. Ya. Masih bernapas juga kita Bapak Ibu wajib tentu ilmu. Rupanya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Ya. Di situ letak rahasianya. Maka disuruh kita belajar mencari dan menemui Allah itu dengan seorang guru. Ini yang disebut namanya wali mursyid. Siapa wali mursyid itu? Ini kita buka malam ini Bapak Ibu. Siapa sebenarnya wali mursyid? Allah katakan apa? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyidah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah tak beri dia hidayah, Allah tidak beri dia petunjuk, maka kemanapun dia pergi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, tak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah petunjuk. Yang bisa memberi hidayah petunjuk itu adalah Allah. Jadi sebenar-benar wali mursyid itu tiada lain adalah Allah. Namun untuk berjumpa kita kepada wali mursyid yang tiada lain adalah Allah, cari dan temui lebih dahulu namanya mursyid ruhani. Ini jalannya. Ya, wali mursyid ini kan Allah tadi nih. Untuk menemui Allah, carilah namanya wali mursyid. Untuk menemui wali mursyid, cari dan temui lebih dahulu namanya mursyid rohani. Siapa yang sudah berjumpa dengan mursyid rohani,
Maka mursyid rohani itulah yang akan menghantarkan kita bagaimana Bapak Ibu bisa berjumpa kepada mursyid Rabbaniyah. Jadi sebelum kita berjumpa mursyid Rabbaniyah, kita temui dulu namanya mursyid rohani. Ini jalannya. Siapa mursyid rohani? Karena mursyid rohani itulah sebagai wasilah kita untuk bisanya kita liqa bertatap wajah dengan Allah. Mursyid rohaniah itu Bapak Ibu, ini adalah para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul. Karena nabi itu adalah orang yang diberi Allah hidayah dan petunjuk. Nabi itu adalah orang yang diberikan Allah wasilah bagi kita untuk bisa kita berjumpa nanti dengan dirinya. Maka banyaknya nabi berapa ibu-ibu? 124.000 nabi. 124.000 nabi itu disebut mursyid rohaniah. Namun dari 124.000 nabi itu dipilih yang terbaiknya, diangkat Allah derajatnya menjadi rasul. Berapa dari 124.000 yang diangkat Allah menjadi rasul derajatnya? 315. Dari 315 rasul ini diangkat lagi derajatnya dari 315 itu menjadi berapa? 25. Dari 25 itu ditinggikan Allah lagi derajatnya yaitu 5. 5 itu diangkat Allah lagi derajatnya 1. Siapa yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wasilah bagi umat yang ingin betul-betul liqo berjumpa dan bersua dengan Allah. Ini yang dikatakan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu sudah terdapat contoh uswatun hasanah. Contoh yang terbaik bagi umat yang betul-betul ingin berjumpa, bersua dan berliqo dengan Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari olehmu, ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, inilah sempurnanya pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau telah tiada Bapak Ibu. Masa kenabian dan masa kerasulannya telah ditutup. Walaupun masa nabi dan masa kerasulan telah ditutup, maka carilah ahli warisnya. Siapa ahli waris para nabi dan para rasul? Itu adalah al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama inilah pewaris nabi. Maka carilah ulama pewaris nabi. Carilah ulama pewaris Allah. Karena ulama pewaris nabi dan ulama pewaris Allah, di dalam dadanya itu telah tersimpan, telah tertanam akan rahasia diri Allah itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Rahasia diriku itu telah tersimpan ke dalam dadanya. Maka wajib kita mencari al-ulama warasatul anbiya. Karena dia telah berjumpa dengan Allah. Dia telah bersuah dengan Allah. Dia telah berliqo dengan Allah. Karena dia telah berjumpa, bersua dan berliqo dengan Allah, maka dialah
orang yang takut kepada Allah dari sekian banyak hamba-hamba Allah itu. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya itu adalah ulama. Kenapa? Karena dia telah mengenal akan rahasia Allah dan dia juga telah mengenal akan rahasia dirinya yang sudah wujud dan nyata pada dirinya tadi. Disitulah dia itu betul-betul Allah itu. Dia memandangnya bersama Allah, melihatnya dengan basirnya Allah, berkatanya dengan kalamnya Allah, bergerak dan diamnya dengan kudrat dan iradanya Allah itu. Atau ulama. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.